Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari atau Ibu Novi. Kita akan membahas tentang HLA, Human Leukocyte Antigen, atau juga disebut sebagai MHC, Major Histocompatibility Complex. Sudah ada yang kenal dengan MHC atau HLA? Mari kita pelajari bersama. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengenali sifat antigen yang dikenali oleh limfosit T. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang antigen antibody, ya. Kemudian diharapkan mahasiswa mengerti tentang fungsi dari APC. Di bagian sel dan jaringan kita juga sudah sedikit kenalan tentang APC, Antigen Presenting Cell. Nah, ini dia, kita juga diharapkan mampu mengenali, menjelaskan, mengetahui tentang MHC, Major Histocompatibility Complex. Ada MHC1, ada MHC2. Yuk, kita pelajari bersama. Ini diagram bagaimana interaksi sel leukosit, ya, limfosit T dan APC itu sebetulnya melalui banyak cara. Limfosit T dengan APC-nya, APC di sini diwakili oleh sel dendrit, ya. Sebelah kiri adalah sel T, sebelah kanan adalah sel dendritnya. Dia salah satu dari sel yang mampu mempresentasikan antigen atau disebut sebagai antigen presenting cell. Bagaimana interaksinya? Dari paling bawah menggunakan kelas diferensiasi CD, ya, ada CD40L akan berkontak dengan CD40 dari APC. Kemudian CD28 akan kontak dengan CD80 dari APC. Kemudian ada PCR akan kontak dengan MHC, baik kelas 1-nya atau kelas 2. Nanti kita akan pelajari mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Akan dimantapkan oleh CD4 atau CD8, CD4 atau CD8 sesuai dengan kelas MHC-nya. Kemudian ada kelas diferensiasi 2, CD2 akan kontak dengan CD58, serta CD11A atau 18 akan kontak dengan CD54 atau ICAM1. Ada banyak cara, ya, dan itu semakin memantapkan interaksi antara leukosit T, limfosit T dengan sel APC-nya. Terlihat di sini bagaimana antigen akan diberikan pada sel T melalui MHC. Jadi yang berwarna hijau itu adalah APC, antigen presenting cell. Dia mempunyai reseptor-reseptor, salah satunya Manosa reseptor dan scavenger reseptor. Itu akan mengenali adanya mikroba, bakteri, ya. Kemudian bakteri akan difagosit di dalam APC, fagosit akan bertemu fagolisosom, ya, akan didegradasi oleh enzim-enzim yang ada di lisosom setelah terbentuk fagolisosom. Hasil degradasinya akan menghasilkan salah satunya adalah antigen. Antigen ini dibawa oleh MHC2, contohnya Major Histocompatibility. Ini untuk dipresentasikan, untuk diberikan kepada siapa? Kepada sel T. Ada juga bagaimana sel dendrit memproses antigen dan MHC-nya. Di sini ada antigen asing yang difagosit oleh sel dendrit, kemudian terbentuk fagosom. Nah, fagosom ini akan berinteraksi dengan lisosom. Di sini tidak tampak, ya. Fagosom berinteraksi dengan lisosom, kemudian terbentuklah
late fagosom atau kadang disebut sebagai fagolisosom, terbentuk antigen. Antigen yang di dalam vesikel akan berinteraksi dengan MHC. Di mana MHC tadinya? MHC dibentuk di retikulum endoplasma. Setelah MHC dikeluarkan lewat vesikelnya, bertemulah antara MHC dengan antigennya. Kemudian dia baru akan dieksositosis, akan diekspresikan di membran sel. Sehingga itu ada reseptor-reseptor MHC-nya yang sudah membawa antigen di permukaan selnya. Ini siap untuk diberikan kepada limfosit. Pengenalan antigen oleh sel dendrit pada sel T tadi ada sel dendrit, ya. Di sebelah kiri ini adalah sel dendrit. Selain sel dendrit, sel APC ada apa saja? Ada makrofag, ya, dan juga B sel. Sel B ini juga termasuk sel limfosit, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mendegradasi mikroba sendiri. Jadi dia membutuhkan bantuan yang lain dengan berfungsi sebagai APC. Nah, di sini contohnya sel dendrit. Setelah dia mengolah mikroba, kemudian mengekspresikan antigen melalui HLA-nya, ingat HLA atau MHC. Nah, setelah diekspresikan akan berinteraksi dengan TCR, T-cell reseptor. Kemudian ada pemantapan baik dari kelas diferensiasi juga dari ICAM1-nya. Akan terjadi respon intraseluler di dalam sel T. Di sini juga ada penjelasan tentang subkelas dari kelas diferensiasi, ya. Dari CD8 itu khusus berinteraksi dengan HLA1 atau MHC1. Sedangkan CD4 itu berinteraksi dengan HLA2 atau MHC2. Sel B contohnya ini akan mempresentasikan antigen pada sel T. Sel B yang sebelah kanan, sel T yang sebelah kiri. Sel B setelah mengolah antigen, kemudian dia mengekspresikan HLA-nya ke permukaan membrannya, jadi ada HLA2, mengikat antigennya, akan diberikan kepada sel T. Ya, jadi ada interaksi antara HLA2 dengan TCR, kemudian dimantapkan oleh CD4. Tadi ingat, ketika ada HLA2 atau MHC2, maka kelas diferensiasinya yang berinteraksi adalah CD4. Kemudian ada pemantapan dari CD43 dengan CD40, ya. Sel T akan mengeluarkan, akan ada interaksi di dalam selulernya, kemudian dia akan mengekspresikan interleukin. Ada interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6, ini yang akan menyebabkan proliferasi. Ini contoh presentasi antigen oleh sel B melalui MHC2 pada sel T yang mengakibatkan, tadi baru sampai ke proliferasi, ya. Proliferasi dari sel B untuk membentuk imunoglobulin. Setelah ada faktor proliferasi dari sel T, tadi interleukin. Ada interleukin 5, interleukin 6 yang akan merangsang proliferasi dari sel B. Sel B akan membentuk menjadi sel plasma. Selanjutnya, sel plasma ini akan melepaskan reseptornya untuk membentuk antibodi. Ini bagaimana
sel makrofag mempresentasikan antigen ke sel T. Makrofag mempunyai tipe NHC2 akan mempresentasikan dan mengaktifkan T helper sehingga terjadi proliferasi diferensiasi dari sel T. Presentasi antigen oleh APC pada sel T ini akan menyebabkan sel T menjadi proliferasi, memperbanyak diri. Sinyal transduksi dari proliferasi sel T. Ketika APC dengan MHC-nya mempresentasikan AG antigen, kemudian MHC berinteraksi dengan T-sel reseptor yang akan dimantapkan oleh CD4 atau CD8. Di sini tidak spesifik ya MHC1 atau 2. Kemudian akan menyebabkan perubahan internal, menyebabkan kaskade dari tirosin kinase, itu enzim. Yang berikutnya tirosin kinase menyebabkan fosforilasi protein. Fosforilasi protein ini akan menyebabkan aktivasi gen sehingga terjadilah transkripsi dari kode-kode genetiknya. Di sini sel T akan melakukan proliferasi. Bagaimana sel T memproliferasi? Jadi dari kontak antara HLA1 atau MHC1, kemudian ada MHC2, MHC1 spesifik pada T-sel sitotoksik, sel T killer, sedangkan HLA2 pada T helper. Untuk yang HLA1 atau MHC1, dia akan melakukan dia spesifik pada sel T sitotoksik ya, T killer, maka akan menyebabkan apoptosis dan sitolisik. Jadi menghancurkan sel yang sudah terinfeksi. Sel yang sudah terinfeksi dirangsang untuk melakukan apoptosis, yaitu membunuh diri sendiri, dan juga men-trigger proteolisis, men-trigger sitolisis, sehingga sel yang sudah terinfeksi tadi mati. Kalau yang melalui HLA2 atau MHC2, ini spesifik pada T helper. Nah, T helper dia tidak bisa membunuh langsung sel yang terinfeksi. Dia akan men-trigger aktivasi makrofag. Aktivasi makrofag, maka makrofag sendiri bisa melakukan fagositosis, ya, menyebabkan reaksi inflamasi. Ini gambarannya dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Seluruh sel APC memiliki MHC1 atau MHC2 secara spesifik. MHC ini adalah sama saja dengan HLA, Human Leukocyte Antigen. Kalau MHC1 ini ditemukan pada seluruh sel yang mempunyai nukleus. Ya, seluruh sel yang mempunyai nukleus mempunyai HMC kelas 1. Sedangkan HMC kelas 2 itu hanya dipunyai oleh sel APC. Yaitu apa saja? Ada sel B, ada sel dendrit, dan juga makrofag. Selain itu, seluruh sel mempunyai MHC kelas 1. Kinerja spesifik dari masing-masing MHC berbeda. Untuk MHC kelas 1 ini mengikat protein yang berasal dari dalam selnya sendiri, yaitu disebut sebagai endogenous antigen. Jadi ada proses proses penghancuran sitosolik intraseluler proteinnya sendiri. Itu diekspresikan sebagai endogenous antigen. Sedangkan MHC kelas 2 mengikat exogenous antigen.
Jadi antigennya itu adalah turunan dari ekstraseluler protein, protein ekstraseluler, bisa dari virus, dari bakteri yang didapat dari fagositosis atau endositosis. Kemudian akan dihancurkan oleh lisosom. Nah, setelahnya ada ekspresi dari eksogenus antigen. Pengenalan spesifiknya untuk MHC kelas 1, dia pengenalannya dari CD8. Sedangkan untuk MHC kelas 2, pengenalannya dari CD4, CD4. Ini skematik, ini dari skema dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kedua-duanya disintesis di retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom. Langkah-langkah bagaimana pembentukan MHC. Kita mulai dulu dari yang MHC 1. Ada virus, kemudian virus tersebut menginfeksi sel, RNA virus akan berkembang di dalam nukleus kita, mencetak, ya, terjadilah viral mRNA, kemudian keluar, setelahnya terjadi proses di retikulum endoplasma, ada viral protein. Viral protein ini akan dilepaskan ke dalam kompleks Golgi. Kompleks Golgi adalah sistem membranosa yang berfungsi sebagai transportasi seluler. Dari kompleks Golgi kemudian dikemas, akan bertemulah dengan MHC-nya. Kemudian dari tunas kompleks Golgi lepas membentuk vesikel. Di dalam vesikel itu ada MHC kelas 1 dengan peptida dari virusnya. Terekspresi di membran sel melalui eksositosis. Sedangkan untuk MHC kelas 2 ada antigen yang diingesti, kemudian dari retikulum endoplasma mengekspresikan MHC kelas 2. Antigen yang sudah diingesti akan didegradasi bersama dengan endosom, ya, membentuk fagolisosom. Nah, di situ bertemulah antigen dengan MHC kelas 2. Diekspresikan melalui eksositosis. Proses dan presentasi eksogenus dan endogenus antigen. Kita mulai dari yang eksogenus antigen. Setelah diingesti melalui endositosis atau fagositosis, maka masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian antigen akan didegradasi menjadi peptida yang lebih kecil. Setelahnya akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2 oleh sel yang spesifik, yaitu sel APC. Sedangkan endogenus antigen ini diproduksi di dalam sitoplasma menjadi peptida, kemudian dibawa ke retikulum endoplasma untuk berikatan dengan MHC kelas 1. Setelahnya dari pengikatan peptida dengan MHC kelas 1 akan bergerak menuju dari retikulum endoplasma menuju ke kompleks Golgi, dan akhirnya tunas dari kompleks Golgi lepas menuju ke membran sel. Ini MHC kelas 1. Secara prinsip dia memegang peranan penting dalam menerima atau menolak grafting, yaitu pencangkokan. Kalau berat molekulnya 43 kilodalton, dia mengikat proteinnya lebih kecil, disebut beta 2 mikroglobulin.
Strukturnya bagian alfa 1 alfa 2 itu adalah yang pengikatan peptida antigen yang nanti akan berkaitan dengan TCR-nya, T-cell reseptornya. Ada CD8 yang dia protein integral di dalam membran sel. Ini skema kerja bagaimana kerja MHC kelas 1 mengekspresikan endogenous antigen. Ketika ada protein, kemudian dia dipecah oleh proteosom, didigesti enzimatis, sebagiannya akan membentuk endogenous antigen, masuk melalui channel spesifik yaitu Tap channel, akan bertemulah dengan MHC kelas 1. Ini MHC kelas 1 yang baru diproduksi dari retikulum endoplasma. Jadi endogenous antigen tersebut masuk dulu ke retikulum endoplasma, dikemas bersama dengan MHC kelas 1. Setelah dikemas, maka diekspresikan keluar ke kompleks Golgi. Dari kompleks Golgi menuju ke membran sel. Ketika antigennya, endogenous antigennya sudah diekspresikan, diberikan kepada TCR misal, maka tugas MHC selesai. MHC akan kembali masuk ke sitoplasma untuk didegradasi ulang. Ini pengenalan sel tumor oleh sel T, yaitu melalui MHC kelas 1 juga. Selain bertanggung jawab pada penerimaan grafting, MHC kelas 1 juga sebagai penanda sel tumor. Jadi ada mutasi protein, kemudian didegradasi enzimatis oleh proteosom, dikemaslah endogenous antigen tersebut, masuk ke retikulum endoplasma, ditangkap oleh MHC kelas 1, diekspresikan. Pengenalan MHC kelas 1 kepada TCR sehingga sel T bisa membunuh sel tumor. Itu dalam keadaan normal. Kegagalan dari presentasi MHC kelas 1 dari sel tumor kepada sel T menyebabkan sel tumor tersebut bisa berkembang. Diulang kembali bagaimana presentasi MHC kelas 1 pada sel T ya. Ada toksin bakteri atau viral antigen difagositosis oleh sel, kemudian diekspresikan melalui MHC kelas 1 untuk diberikan kepada sel T helper. Ini tentang mekanisme graft rejection, yaitu penolakan pencangkokan. Contoh di sini organ yang dicangkok yaitu ginjal. Ada passenger leukosit, ini dimiliki oleh leukosit yang dimiliki oleh pendonor. Dia mempunyai MHC kelas 2 dengan antigennya. Sedangkan nodus limfa di sini, ini adalah nodus limfa dari resipien, penerima donor. Ketika passenger leukosit masuk ke sirkulasi dan sampailah ke nodus limfa, dengan dia memiliki MHC kelas 2 dengan antigennya, maka itu akan men-trigger T helper untuk berproliferasi. T helper akan merangsang sel T sitotoksik, T killer. Sehingga dari proliferasi T killer dia akan menolak rejection graft tersebut. Untuk grafting bisa kita autograft. Kalau autograft dari dalam diri sendiri ke diri kita, contoh grafting kulit, dari kulit paha ke kulit yang terluka di mana sangat besar kemungkinan accept karena MHC-nya sama. Isograft dari orang yang memiliki kode genetik MHC-nya sama. Untuk isograf dengan kode genetik yang nyaris sama bisa dengan kembarannya. Ini besar kemungkinannya graftingnya akan diterima. Allograf berarti dari bukan kerabat bisa saja. Ininya alurnya jauh.
MHC-nya bisa saja tidak cocok, sehingga besar kemungkinan ini ditolak. Ada juga heterograf atau xenograf dari perbedaan spesies. Contoh, pembuluh darah sapi digraftingkan ke pembuluh darah manusia. Akan besar kemungkinannya untuk ditolak. Kita pelajari lagi bagaimana mekanisme penolakan pencangkokan. Jadi migrasi, kita ulangi ya, migrasi dari leukosit messenger dari donor menuju ke nodus limfe dari resipien. Setelahnya migrasi leukosit tadi yang mempunyai MHC kelas 2 dengan membawa antigen akan menyebabkan aktivasi sel T helper. Aktivasi sel T helper akan menginduksi produksi proliferasi dari sel T helper sendiri maupun sel T sitotoksik. Ini yang menyebabkan penolakan grafting. Berikutnya kita membahas tentang MHC kelas 2A. Mereka disebut juga sebagai transmembran glikoprotein. Mengandung rantai alfa dan beta dengan berat molekul sekitar 34 kilodalton. Ada antigen dan super antigen. Antigen dia akan menempel pada variabel chain alfa dan variabel chain beta. Ya, ditangkap oleh MHC kelas 2. Jadi klop. Sedangkan super antigen dia tidak berada di variabel alfa dan beta, tetapi di luar. Dia mengikatnya di luar. Jadi dari variabel beta ke tangan dari MHC kelas 2. Kita pelajari bagaimana skema kerja dari MHC kelas 2. Coba diingat lagi, siapa saja yang mempunyai MHC kelas 2? Yaitu sel-sel yang berfungsi sebagai APC antigen presenting cell. Sebutkan, ada sel B, kemudian ada sel dendrit, dan juga sel makrofag. Oke, jadi ada protein ekstraseluler yang masuk ke dalam sel melalui endositosis, kemudian dia dikotit, dia dilingkupin, dia dicerna oleh early endosome. Jadi ada interaksi dari hasil endositosis tersebut dengan lisosom. Terbentuknya early endosome sampai ke late lisosom atau terminal lisosom. Tersedia MHC kelas 2 yang sudah diproduksi oleh retikulum endoplasma. Dari retikulum endoplasma ditransfer ke kompleks Golgi. Kemudian tunas dari kompleks Golgi lepas. Lepasnya tunas ini akan bergabung dengan terminal lisosom yang tadi sudah mencerna protein ekstraseluler menjadi antigen yang kecil. Interaksi antara antigen dengan MHC kelas 2 berikutnya akan diekspresikan ke ekstraseluler melalui eksositosis. Jadi perbedaan penting dari skema kerja MHC kelas 1 dengan skema kerja MHC kelas 2, toksin, protein tidak masuk ke retikulum endoplasma untuk MHC kelas 2. Jadi mereka bertemunya dari terminal lisosom. Late lisosom akan bergabung dengan vesicle transport dari kompleks Golgi. Bertemu bersatu baru akan diekspresikan. Kalau tadi diingat, yang MHC kelas 1 proteinnya masuk berproses, masuk melalui TAP menuju ke retikulum endoplasma. Ya, itu perbedaan besarnya di situ. Aktivasi sel T oleh MHC kelas 2, jadi ada sel APC dengan MHC kelas 2-nya. Ini contohnya di sini adalah sebelah kiri makrofag, sebelah kanan adalah sel dendrit. Baik makrofag maupun dendrit yang sudah mengekspresikan MHC kelas 2-nya akan berinteraksi dengan sel T
Kalau MHC kelas 2 berinteraksi khusus dengan TCR yang mempunyai CD4. Kemudian sel T akan mengekspresikan interleukin 2 ini sebagai aktivator untuk melakukan proliferasi, memperbanyak diri. Sedangkan interaksi ini juga sel T akan memproduksi interferon. Interferon ini yang akan memicu makrofag untuk bisa mendegradasi bakteri atau virus yang sudah berada di dalamnya. Ya, jadi bakteri dan virusnya akan mati. Untuk yang sel dendrit yang sebelah kanan, sel dendrit setelah fagosit mikroba, virus, bakteri, kemudian mengemasnya, antigennya akan dipresentasikan melalui MHC kelas 2, akan diterima oleh TCR dengan CD4. Berikutnya, TCR ini, sel T ini akan bisa mengeluarkan interleukin 6 dan juga interleukin 4 yang mengaktifasi sel B. Untuk apa sel B? Sel B ini akan berdiferensiasi, membentuk sel plasma, dan akhirnya melepaskan antibodinya. Antibodinya akan melakukan penangkapan terhadap mikroba-mikroba. Bisa efek berikutnya, bisa aktivasi sistem komplement, dan seterusnya. Kalau MHC yang terkait dengan autoimmune disease, ada B8, ini terkait dengan myasthenia gravis. B27 terkait dengan akut uveitis, ya. CW6 terkait dengan psoriasis vulgaris, dan seterusnya bisa dipelajari. Ada DR4, ini terkait dengan rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis itu adalah autoimmune disease. Ini hanya teori, ya. Rheumatoid arthritis unknown, penyebabnya unknown. Ada juga DR3, ini terkait dengan multiple sclerosis, bisa systemic lupus, bisa myasthenia gravis juga. Untuk DR3, DR4 ini terkait dengan DM tipe 1, ya, HLA terekspresi pada sel beta pankreas, ya. Spesifik gennya yaitu ini DR3 dan DR4 yang menyebabkan pengenalan sel beta pankreas sebagai sel asing oleh sel T sehingga dibunuh, disitolitik oleh sel T, menyebabkan DM tipe 1. Ini ada obat antagonis yang mampu memblok sinyal MHC. Jadi ketika ada APC yang akan mempresentasikan antigennya kepada sel T untuk aktivasi, untuk proliferasi, diferensiasi, ini ada agen yang mampu memblok sinyal tersebut. Jadi menempati variabel region alfa dan beta sehingga antigen tidak bisa diekspresikan ke sel T. Demikian saja dari saya belajar tentang MHC, baik MHC kelas 1 maupun kelas 2. Silahkan diulangi lagi dan juga bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Bila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.